hukum yang kau bilang kau hebat, pengacara hebat kau di Duri ini, ya, ketua peradi kau bilang di Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Tahu kau aturan mainnya? Ya, aku orang bodoh, tapi aku mau membaca. Minta donasi untuk rumah ibadah sebenarnya kau harus buat izin dulu, ya. Dan para donatur berhak mengaudit, berhak mempertanyakan. Kenapa? Peruntukannya adalah untuk GB Kairos, bukan untuk gedung pertemuan. Adakah GB Kairos di situ? Kau bilang tidak diusir, kami yang angkat kaki. Jangan berbohong kau, terlalu banyak bohong kau di kepala kau tuh. Di Facebook pun udah kau bikin. Silakan angkat kaki. Sama anggota kau bilang, jangan sampai kulihat lagi orang tua hari Minggu beribadah di sini. Kau bilang kan? Kurang apa lagi penghinaan kau sama kami? Ada OKB yang mau menyewakan ruko. Hei Rudi, waktu di ruko, Francisca ini sudah membayar uang ruko 1 tahun 15 juta. Biar kau tahu, selama kami di situ kami membayar. Tidak pernah kau bayar ya. Jangan kau banyak kali bohong kau. Aku udah tanya ibu pendeta. Hanya dipotong dari uang lampu 13 juta dibayar selama 2 tahun. 13 juta. Kalau memang kau hebat, baik kau, ngapain kami membayar di situ? Betul yang dibilang tadi. Kami di lantai 3, kau lantai pertama sama kedua, tapi sama-sama bayar 15 juta. Ya, jangan banyak kali bacot kau. Bagaimanapun itu adalah bangunan GB Kairos. Oke, itu tanah kau. Silakan ambil tanah kau. Tapi gedung gereja adalah milik GB Kairos. Milik bangunan GB Kairos, bukan milik Rudi, ya. Milik para donatur. Ya, ingat sekali lagi. Seperti Ketua Herder, berapa donasinya? Seperti yang lain-lain ada, ya. Ada juga sekarang bukti transfer di adik anak Batak memang dari Riau ini untuk pembangunan gedung gereja jemaat GBI Kairos, bukan gedung pertemuan Rudi Yohanes Iskariot, bukan, ya. Izinnya pun dari kelurahan pun itu GB Kairos. Saya bisa selidiki lagi nanti. Ingat ya. BKN bukan atas nama entah apa kau bilang, ya. Kau pintar kali berbohong. Kau pikir bisa diselidiki kau? Kau menantang-nantang aku tuh. Sampai mati kau Francisca, tidak bisa kau ambil gereja GB Kairos. Bukan Francisca yang mengambil Rudi, ya. Tuhan Yesus yang mengambil gedung itu nanti. Banyak cara tuh. Yang ambil rumah anak terang itu, ya. Ingat itu. Penipu, pembohong, perdabus, hospil-spil. Siapa yang punya utang? Ada utang si Francis, si Ika. Ini kau kasih nomor. Harus kau bikin Rudi, bikin besar, bikin selebaran. Nggak malu saya, nggak malu. Kau utang dibayar. Tapi kalau kau penipu, berapa miliar kau tipu-tipu uang manusia, uang para donasi. Nggak malu. Tidur kau di atas penipuan kau. Belum tentu yang mengasih donasi itu orang kaya semua. Ada mungkin karena pembangunan gereja. Aduh, mau kasih ini. Rupanya apa? Kayak sekarang, jangan mau kalian. Sekarang lagi tunjukkannya batunya untuk membangun tahap yang mau dibangunnya itu. Pintar kali kau, bukan di gedung kau. Kalau kau bilang itu tanah kau, ambil tanah itu. Tetap bangunan itu adalah milik para donatur. Suka hati para donatur. Iya Kak. Kayak 500.000. Berapa 500.000 batu di situ? Suka hati dia mau diambilnya. Jadi gini Kak Francisca. Ya. Dia kan pernah berstatement. Katanya donatur kalau mau ini mau minta kembali duitnya, ambil tuh tembok katanya gitu. Nah, jadi nanti yang kita perjuangkan ya harus bisa kembali gereja itu
ke GBI Kairos. Kalau nggak bisa secara hukum, nggak apa namanya, itu harus, kalau secara hukum bisa, aku rasa bisa, ya bisa. Eh, Terus kalaupun nggak bisa, dia katakan statement dia, ambil tuh tembok. Nanti kita datang ke sana, temboknya itu kita pecahin. Oh, ini saya memberikan, dia pun nggak dapat. Ini saya memberikan sekian misalnya. Saya memberikan misalnya 1 juta. Berapa meter hasil uang 1 juta itu untuk temboknya itu, semen, pasir apa? Kita perhitungkan. Kemana kau nak? 3 meter misalnya, 3 meter. Kita robohkan 3 meter. Kita hancurkan. Nah, semua para donatur nanti datang ke sana, hancurkan semua. Itu kan statement dia yang mengatakan seperti itu. Kan? Dia mengatakan seperti itu. Binatang seperti itu, kita lihat nanti. Ya, Rudi Iskariot, penipu. Ya, Iya. nggak dapat kembali ke GBI Kairos, kau pun nggak dapat mengapa itu, menguasai itu. Karena apa? Karena apa? Dari awal dia memang sudah ada niat tidak baik. Dari awal dia sudah mempunyai mensrea. Mensrea dari awal dia membawakan seperti rumah anak terang. Bawa-bawakan anak yatim piatu, anak terlantar, anak tak mampu. Tapi pada akhirnya tidak sesuai peruntukan. Pada akhirnya untuk rumah pribadi dia. Jadi awal-awalnya dia manis untuk menarik perhatian para orang-orang baik yang ingin tergerak hatinya. Begitu juga GBI Kairos kan. Gereja, dibawa-bawakan nama gereja. Sebenarnya setelah ketahuan GBI Kairos itu, rumah anak terang itu, setelah rumah anak terang itu, ketahuan dia gak ada anak-anak yang dibikin di situ, dia lanjut lagi GBI Kairos. Saya sendiri pun udah tahu dia begitu, ya. Tapi karena dia membawa-bawakan, ini rumah Tuhan, teman-teman, ini buat gereja, kasihan teman-teman kita yang ada di ruko, gak punya gereja, ayolah, kita perlu lagi beli semen, sekian puluh. Berarti dengan gaya-gaya ngemisnya dia itu ya, dia merayu orangnya untuk Iya, membangun. begitu caranya. Ayo ini dia selalu live itu di YouTube. Dia selalu live di YouTube. Di sepilnya itu dari mulai pembangunan dari awal sampai mereka ini masuk di situ. Ayo kawan-kawan, ini rumah Tuhan. Kasihan GBI Kairos gak punya gereja. Saya yakin tergerak hati teman-teman. Kita kan mendengar gereja ini, rumah Tuhan ini, jadinya yang tadinya kita sudah kesal sama dia, sudah tidak mau, akhirnya bergerak juga hati kita. Gitu loh. Tapi Berarti dia ngeprank orang banyak gitu ya, Kak ya? Iya, begitu. Lagi-lagi dia seperti itu lagi, sudah di rumah anak terang, di pranknya orang-orang, di gereja pun berlanjut lagi dilakukannya itu. Nah, itu yang tak bisa lagi ditolerir. Toleransi ya. Iya, nggak bisa lagi ditolerir orang seperti ini. Lagi-lagi menserahkan dari awal dia lagi-lagi mengatakan, mengatasnamakan gereja, membawa-bawa rumah Tuhan. Kau sudah berdosa kau di situ, penipu Iskariot. Membawa-bawa nama Tuhan, rumah Tuhan. Kau berdosa sama Tuhan, berdosa juga sama orang-orang yang sudah baik hati menolongmu. Ya, Iskariot, kau tanggunglah itu. Kau tanggung nanti dosamu sama Tuhan, dan kau akan tanggung juga, kau pertanggungjawabkan juga secara hukum.
ya. Dia membawa-bawa begitu sehingga orang yang ini tergerak lagi hatinya, tergerak. Memang tujuan dia, orientasi dia di media sosial ini hanya berpikir dia bagaimana bisa meraup donasi, bagaimana bisa meraup ini, membawa nama orang, membawa nama anak yatim piatu, membawa gereja, rumah Tuhan. Dengan menjual Tapi, kesedihan ya Kak ya. iya, menjual kesedihan. Tapi faktanya nggak sesuai peruntukan. Itu ya penipuan dia ini, penipuan yang nyata-nyata benar. Nggak. Tapi sampai sekarang dia nggak bertobat-tobat. Dia menyerang si Edis, malah si Edis dibilang penipu. Menggalang donasi, si Edis penipu. Katanya mau beli rumah. Kemarin dia berstatement, saya potong kuping saya kalau Edis benar-benar beli rumah dalam bulan 12 ini. Itu, potonglah kuping kau, Iskariot. Si Edis sudah benar-benar potong kuping kau. Hanya baca doang kau. Oke, sebentar Kak ya, ada tamu ya Kak ya. Sebentar Oke, kita break dulu. Oke, untuk abang atau kakak ini, Kak User. Halo, monitor. Halo, Kak User. Ke Gaza kau, ke Gaza kau, ke Gaza kau, ke Gaza. Kenapa itu Bang PG ke Gaza? Iya. Nggak mau Iya. ngomong naik ke atas. Hmm. Mungkin terpencet kali dia. Iya, tap layar ya guys ya. Absen. Love Orange. Thank you semangatnya. Oke, dilanjut ya. Mungkin Kak Francisca ya. Kak Mawat silakan dulu minum air putih ya supaya ada jeda di mana istilahnya. Oke. Untuk berkarya. Oke. Lanjut. Silakan. Jadi saudara-saudaraku 66 mata memandang, belum lagi yang di bawah ya. Kalau ada berdonasi ke Rudi Iskariot Jumbalang, mohonlah kami dibantu ya. Kalau ini tidak kita berantas, ini akan masih merajalela ya. Berapapun donasi bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua, itu perhitungkan aja lah berapa batu, berapa semen, berapa kayu, berapa besi. Nah katanya, ya silakan ambil kalau ada donasinya di situ. Berapa batu, berapa semen, kayak sama ketua herder si Reda, ambil aja berapa batu di situ, berapa totalnya uangmu, kira aja, ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, tolonglah. Itu gereja sudah dijadikan itu rumah, bangunan rohani. Pembangunan, ya rumah rohani lah. Ya. Misalnya ada 1 juta, kita kalikan berapa papan, berapa batu di situ. Ya kan? Sama uang tukangnya juga. Kita kalikan. Tuh. Ayo, Ya. tukangnya ayo. Berarti tukangnya juga keseret-seret nih. Berapa meter pundasinya, berapa meter, nggak usah lagi ikut pundasinya, yang di atas saja kita kira berapa semennya. Kayak yang dibilang Bate Putih, ada orang dari kampung kami ini berapa ini, aku sumbang paku, kita cabut pakunya. Kak Mawat ada nyumbang nggak, Kak Mawat? Ada Kak. Nah. Keterangannya udah ada. Keterangannya Kak Mawat ada? Ada. Gimana? Bukti-buktinya udah. Saya ada gereja sama rumah anak terang itu ada. Gereja berapa meter kali berapa? Coba hitung Kak Mawat dulu, pasir atau Francisca, aku sumbang paku tapi 5 biji gitu boleh? boleh dicabut. Oke, Ya, itu untuk permasalahan bukti-bukti ya dari donatur apapun dalam bentuk apapun, Ya, mungkin nanti nanti bisa dikumpulkan dan dirangkumkan ya. Jadi nanti mungkin kita akan menggerakkan aksi jilid 2 ya, untuk mereka kan minta nih ya kan, bukti kita akan mentotalkan keseluruhannya dalam sebuah Iya, forum. Iya, Ya, betul. mohon bersabar ya saudara-saudara ya.
kita sedang mengumpulkan data by data, bukti-buktinya semuanya dalam satu rangkuman. Walaupun kalau dulu itu kan dapat surat kan sama GDK, biarpun kau minta melalui surat kan, kita kalau melalui surat itu kan secara hukum itu berkekuatan hukum ya, nggak Ya, hukum. Francisca itu kan sudah sah secara hukum. Makanya kalau bisa Kak Francisca suratnya itu bacakan di sini biar orang tahu. Bacakan lagi tuh yang persyaratan berapa? 8 apa itu? Nanti kakak, nanti itu diuraikan dalam satu forum aja nanti ya. Itu strategi dari dapur kita nanti untuk mengupas Oke. ya keseluruhan gitu aja ya kak ya. Jadi nanti kalau aku lihat bilang Om Pega posting ulang, semua posting ulang, jadi kan banyak yang tahu siapa-siapa yang ada dananya di situ untuk pembangunan Betul. GDK dicatati. Jadi kita kalkulasikan kan dari Kak Betul. Mawar berapa. Iya semuanya, iya kakak. Nanti semuanya akan diderap ya oleh tim ya dalam rangkuman dari bukti-bukti donatur ya kan, penyalahgunaannya ke arah mana itu sesuai nantinya ya. Ya. Itu akan kita kupas di Bang jilid Peggy. kedua ya, aksi jilid kedua. Iya, Itu betul, dibutuhkan betul. nggak untuk ini juru parkir butuh nggak? Parkir. Lu parkir nggak tuh? Untuk apa juru Pokoknya parkir? semua di ada. apa? Ini enggak, soalnya ada ini butuh dia Bobsen. Tahu kan Bobsen kan? Akun Bobsen. Dia mau ikut serta katanya. Oh, nanti kalau yang mau ikut jadi tukang ini boleh nanti jadi tukang apa untuk meroboh-robohkannya itu. Ya. Oh. Ya, untuk jadi tukang Dia lah. kalau udah jadi katanya, udah jadi nanti kan udah jadi gereja gitu. Dia mau Kan udah jadi, gerejanya sudah jadi. Oh, sudah jadi. Oh. Sudah jadi.